ata'un batinan. Maka mana halangan dari Allah, tiada pemberian dari Allah, sekalipun itu adalah halangan secara pada zahirnya, kelihatannya, maka halangan itu adalah ata'un, halangan itu adalah pemberian batinan pada hakikatnya. Jadi pada hakikatnya itu adalah pemberian dari Allah, Jadi halangan itu adalah pemberian, sebenarnya itu adalah pemberian dari Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya halangan itu alzamakal waqfa bibadi. Halangan itu membuat engkau senantiasa berdiri di babi. Halangan itu membuat engkau senantiasa berdiri di pintu Allah, senantiasa bermunajat, senantiasa meminta-minta kepada Allah. Jadi tiada pemberian dari Allah itu membuat engkau senantiasa berdiri di pintu Allah, dan tiada pemberian dari Allah itu afaka mi wujudi hijabihi, tiada pemberian dari Allah itu melindungi engkau daripada adanya hijab pada diri engkau. Apa hijab pada diri engkau? Hijab pada diri kita itu adalah khusus, itu adalah keuntungan diri. Apa keuntungan? Ketika diberikan nikmat, lalu itu menguntungkan bagi nafsu kita, menyenangkan nafsu. Jadi lagi hawa kamu lepo, kamu mulai istakna, sudah mulai merasa mapan dan merasa tidak perlu lagi dengan Allah. Jadi khusus keuntungan diri itulah hijab bagi si hamba. Jadi jangan bayangkan hijab, dia sudah terhijab. Jangan bayangkan hijab itu seperti dinding yang menghalangi antara dia dengan Allah. Tidak ada dinding yang menghalangi antara kita dengan Allah. Jadi hijab itu apa? Hijab itu adalah diri kita sendiri. Apa diri kita sendiri? Yaitu syahwat nafsu ataupun hawa nafsu. Hawa nafsu itu yang menjadi hijab, menghalangi kita sehingga kita berpaling dari Allah. Jadi kira-kira begitu. Nasihat dari beliau bagi kita untuk menyikapi ketika ada pemberian dari makhluk ataupun ada amanah, ada halangan dari Allah. Jadi sikap batinnya harus seperti ini. Jadi sikap batinnya itu adalah boleh mengambil pemberian, tetapi jangan lupa kepada Tuhan. Tapi kalau lupa kepada Tuhan, efek negatifnya adalah dia akan menjadi sombong lah segala macam. Tapi kemudian kalau ada halangan dari Allah, ada cegahan dari Allah, tiada pemberian dari Allah, jadi sikap batinnya seperti apa? Hadir hati beserta Allah sehingga mana itu justru menjadi memberikan dampak positif. Jangan sampai sudah miskin buruk sangka lah Allah. Wa in syi'ta qulta al-'ata' min al-khalqi hirman lima fi wujudi mahabbatika lahum 'ala dhalik. Tapi perkataan Syai'illah ini bisa juga engkau artikan pemberian dari makhluk itu adalah halangan. Kenapa? Karena di balik pemberian dari makhluk itu ada kecintaan engkau kepada makhluk, ala dalik dikarenakan pemberian itu. Jadi karena pemberian makhluk itu artinya mahabbah engkau, cinta engkau terarahkan kepada makhluk. Ketika sudah cinta kepada makhluk, dan yang kedua, di balik pemberian makhluk itu terdapat takalludi minnatihim fi akhdhi atiyati. Pemberian dari makhluk itu, di balik itu terdapat pengkalungan budi mereka. Pengkalungan budi mereka, terkalungkan budi mereka ketika mengambil atiyati, ketika mengambil pemberian mereka. Jadi kita kalau ambil pemberian dari orang itu kan jadi utang budi ya. Kalau sudah utang budi dengan orang, jadi yang kebesaran orang, hana dile kebesaran Allah. Kadeh kebesaran orang yang kita berhutang budi kepada dia daripada kebesaran
daripada kebesaran Allah kan. Jadi pemberian dari makhluk itu membuat cinta kita berpaling kepada selain Allah dan membuat kita jadi berhutang budi kepada orang. Wal man'u minallah ihsan, dan bermula halangan dari Allah, tiada pemberian dari Allah, itu adalah kebajikan. Kenapa itu jadi kebajikan? Li'annahu habibu, karena Allah itu kan habibu. Allah itu adalah kekasih engkau. Yang musuh itu setan. Musuh itu setan. Allah itu apa? Allah itu adalah Tuhan yang engkau cintai. Jadi kalau Allah itu adalah Tuhan yang engkau cintai, wa kullu ma yaf'aluhul mahbub, segala sesuatu yang dikerjakan oleh, jangankan Tuhan, orang yang dicintai. Tidak usah Tuhan lah, segala sesuatu yang dikerjakan oleh orang yang dicintai pasti juga dicintai. Dia berak segala macam, apa yang dikerjakan oleh mahbub, oleh orang yang dicintai, itu pasti juga dicintai, pasti juga disukai. Jadi kalau memang hati kita dekat dengan Allah, ketika tidak ada pemberian dari Allah, itu justru sudut pandang kita jadi tetap baik, ya. Itu adalah ihsan. Sehingga bahasa akhirnya adalah tajok hikmah jiwa. Yang bahasa orang gagal sampai cita-cita. Tapi nya rai makrifah aja kan, dua makrifah aja rai. Ya, tajok hikmah jiwa. Nanti Allah sayang namanya. Betanya aja ke hamba nafsu, hamba harta. Ya nasihat paling mahal.